Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Heni Rusmitasari, SKM MKM. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Semarang. Melalui video ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, yang menjadi salah satu syarat dalam proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di tahun ajaran 2024-2025, yaitu mata kuliah Asuransi Kesehatan. Mata kuliah Asuransi Kesehatan memiliki beban studi 2 SKS dan merupakan mata kuliah pilihan yang dapat diambil oleh mahasiswa di semester 6. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan. 2 kali pertemuan merupakan ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS, sedangkan 14 kali pertemuan lainnya merupakan proses perkuliahan. Pada proses perkuliahan selama 1 semester yang berlangsung dilaksanakan secara daring atau secara langsung tatap muka di kelas dengan metode ceramah, cooperative learning, dan juga diskusi. Mahasiswa setelah lulus diharapkan dapat menguasai capaian pembelajaran lulusan atau yang biasa disingkat dengan CPL pada ranah. Yang pertama, ranah sikap. Ranah sikap terdiri dari S3, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab dan menginternalisasi semangat kemandirian dan kejuangan atas pekerjaan di bidang keahliannya. Ranah yang kedua yaitu keterampilan umum. Keterampilan umum terdiri dari KU1, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan juga inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian KU2 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. KU4 mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. KU5 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Ranah ketiga yaitu pengetahuan, yang terdiri dari P1, yaitu memiliki penguasaan dasar atau prinsip ilmu kesehatan masyarakat pada tingkat sintesis yang menjadi instrumen dalam meningkatkan kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, mencakup ilmu yang berkaitan dengan epidemiologi, biostatistik, dan kependudukan, administrasi atau manajemen dan kebijakan kesehatan, serta ilmu sosial dan juga perilaku, dengan mempertimbangkan fungsi kesehatan masyarakat yang esensial. Ranah yang keempat yaitu keterampilan khusus, terdiri dari KK1, yaitu mampu menerapkan pengkajian dan analisis situasi di bidang kesehatan masyarakat pada kegiatan tingkat primer dengan pendekatan interdisiplin. KK2 mampu menerapkan kebijakan dan perencanaan kesehatan bidang kesehatan masyarakat pada kegiatan tingkat primer dengan pendekatan interdisiplin kesehatan. KK6 mampu menerapkan prinsip-prinsip perencanaan dan pengelolaan sumber daya atau dana di bidang kesehatan masyarakat pada kegiatan di tingkat layanan kesehatan primer dengan pendekatan interdisiplin. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan menerapkan konsep, prinsip, dan mekanisme asuransi kesehatan baik secara komersial maupun dalam konteks sistem jaminan sosial nasional guna meningkatkan akses dan perlindungan kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk sub CPMK, mahasiswa mampu, yang pertama, menjelaskan teori-teori dasar yang mendasari praktek asuransi kesehatan dan keterkaitannya dengan sistem perlindungan kesehatan. Kedua, menguraikan konsep
managed care, serta implikasinya terhadap efisiensi biaya dan mutu pelayanan dalam bisnis asuransi kesehatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan aktuaria dan proses underwriting, serta perannya dalam memperhitungkan premi dan pengelolaan risiko dalam asuransi kesehatan. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis strategi pengendalian biaya pelayanan kesehatan dalam konteks sistem asuransi untuk menjaga keberlangsungan pembiayaan. Yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk fraud and abuse serta merancang upaya pencegahan dan pengendaliannya dalam asuransi kesehatan. Yang keenam, mahasiswa mampu mengevaluasi konsep, regulasi, fungsi, dan implementasi program jaminan kesehatan nasional sebagai sistem jaminan sosial nasional di bidang kesehatan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan struktur organisasi, fungsi, dan juga mekanisme kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagai pelaksana utama program JKN. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, termasuk segmentasi peserta, hak dan kewajiban, serta strategi perluasan cakupan. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menganalisis tata kelola pelayanan kesehatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk peran fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan. Yang ke-10, mahasiswa mampu mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi fasilitas kesehatan dalam pelaksanaan JKN, serta merumuskan alternatif solusi berbasis kebijakan dan manajemen. Yang 11, mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme pembiayaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk sumber dana, alokasi, dan prinsip keadilan dalam distribusi pembiayaan. Yang ke-12, mahasiswa mampu membandingkan berbagai model pembayaran pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau FKRTL, serta menganalisis dampaknya terhadap mutu, efisiensi, dan keberlanjutan layanan. Yang 13, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep strategik purchasing dan menganalisis implementasinya dalam konteks JKN untuk meningkatkan efisiensi sistem kesehatan nasional. Adapun ruang lingkup materi mencakup 1. Teori asuransi kesehatan, 2. Konsep dasar managed care dalam bisnis asuransi, 3. Aktuaria dan underwriting, 4. Pengelolaan biaya layanan kesehatan, kelima, fraud and abuse dalam bisnis asuransi kesehatan, keenam, telaah jaminan kesehatan nasional, 7. Telaah BPJS Kesehatan, 8. Aspek kepesertaan dalam jaminan kesehatan nasional, ke-9, aspek pelayanan kesehatan dalam jaminan kesehatan nasional, dan yang 10, tantangan dan permasalahan dalam fasilitas kesehatan. Untuk penilaian hasil akhir mahasiswa berdasarkan 4 komponen. Yang pertama, tugas 25%, kedua, keaktifan 10%, ketiga, ujian tengah semester 30%, dan yang keempat adalah ujian akhir semester yaitu 35%. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran pada tatap muka sesi ke-11 tentang aspek pelayanan kesehatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional dengan topik bahasan yaitu pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, kedua, pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, ketiga, sistem rujukan dalam Jaminan Kesehatan Nasional, ketiga, tugas dan kewajiban fasilitas kesehatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Selamat sore semuanya. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Ya, terdengar suaranya keras sekali.
Oke, untuk sore hari ini perkuliahan asuransi kesehatan ini TM ke-11 ya, dengan topik aspek pelayanan kesehatan di JKN, pada program JKN. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Cukup? Baik, sebelum ke materi, mungkin teman-teman bisa isi presensi terlebih dahulu di Dipma. Handphonenya silahkan dikeluarkan untuk presensi. Untuk pertemuan hari ini tidak ada yang presentasi ya. Udah ada kelompok presentasi, nanti di pertemuan depan baru ada kelompok yang akan presentasi. Oke, silakan bisa dimulai untuk presensinya. Sudah ya? Oke. Kita lanjut ke topik. Aspek pelayanan kesehatan dalam JKN. Sebelum kita masuk ke materi ini, masih ingat materi sebelumnya? Materi sebelumnya terkait dengan kepesertaan JKN. Ada yang bisa mengulas kepesertaan JKN? Siapa yang menjadi peserta JKN? Seluruh penduduk Indonesia. Kemudian dalam kepesertaan dibedakan menjadi dua ya. Siapa? PBI dan non-PBI. Yang non-PBI contohnya pengusaha, pemberi kerja. Udah lupa? Kemudian yang menjadi PBI yang termasuk dalam PBI, penerima bantuan iuran. PNS maksudnya apa sih? Non-PBI. Yang PBI berarti yang fakir miskin. Kemudian kalian umur berapa? 22. Masih ditanggung orang tua atau sudah? Berarti ikut orang tua ya kepesertaan. Dan nanti kalau umur kalian dan sudah selesai kuliah, umurnya 25, apakah masih ditanggung atau sudah lepas? Jadi maksimal untuk menjadi peserta JKN yang PPI yang ikut orang tua ya, itu berarti maksimal 25. Gitu. Dan tidak melanjutkan kuliah. Gitu ya. Itu ulasan yang kemarin, TM yang kemarin. Kemudian yang TM hari ini kita masuk lagi ke aspek pelayanan kesehatan. Kita tahu bahwa JKN itu hadir sebagai komitmen dari pemerintah ya, dari negara untuk menjamin kesehatan masyarakat. Pelayanan yang diberikan harus adil, harus merata, dan juga harus bermutu. Nah, di sini ada definisi dari pelayanan kesehatan dalam jaminan kesehatan nasional. Seluruh bentuk layanan medis dan non-medis FK-RTL. Yang FKTP itu tingkat pertama, itu bisa biasanya contohnya apa? Yang termasuk dalam FKTP? Puskesmas? Apa? Klinik Pratama. Kemudian apa? Rumah sakit tipe D itu termasuk dalam FKTP ya. Dalam FKTP itu pelayanannya apa saja sih? Apa saja pelayanan yang ada di FKTP?
pengobatan dasar, pelayanan dasar. Kemudian promotif, preventif, dan tindakan medis dasar, pelayanan keluarga berencana KILKB, pelayanan obat, ada farmasinya. Kemudian dia juga melayani rujukan ya ke vaskes lanjutan, ke vaskes tipe atasnya, tipe C atau mungkin B dan A, itu bisa. Tapi kalau berdasarkan ini kan FKTP ya, kalau FKTP itu kan nggak bisa lanjut ke mana, rujukannya harus ke dari FKTP dirujuk ke tipenya tipe C. Bisa nggak langsung ke tipe A? Tidak. Kemudian ini yang kedua, yang FKRTL, fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Ya. Di Vaskes ini sudah memberikan pelayanan kesehatan rujukan lanjut bagi peserta JKN sesuai dengan indikasi medis. Kemudian ada balai kesehatan khusus. Apa contohnya tadi? Untuk balai kesehatan khusus, rumah sakit mata, kemudian paru. Ada lagi? Jantung. Ada lagi? Nah, ini pelayanan untuk di FKRTL. Pelayanannya apa saja? Ada rawat inap, ada rawat jalan. Kemudian ada pelayanan spesialis dan subspesialis. Kemudian dia ada lab, ada radiologi ataupun ada penunjang lainnya. Kemudian di FKRTL ini juga ada IGD-nya ya, gawat darurat dan juga tindakan lanjutan. Kemudian ada sistem rujukan dalam jaminan kesehatan nasional. Sistem rujukan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pemindahan pasien. Jadi ada pemindahan pasien dari FKTP, dari puskesmas ataupun klinik pratamanya ke FKRTL. Ada surat rujukannya yang dikeluarkan oleh FKTP. Ini sesuai dengan kebutuhan medis. Misal dari FKTP itu ada keluhan sakit perut gitu ya. Nah, di FKTP diindikasi itu ada usus buntu. Berarti harus ada tindakan lanjut ke FKRTL. Salah ada operasi, maka akan dirujuk ke FKRTL. Puskesmas bisa nggak sih ngoperasi? Nggak bisa ya, karena dasar. Maka akan dirujuk ke FKRTL, ke rumah sakit tipe C yang ada alatnya ya, berarti yang bisa memberikan pelayanan lanjut. Prinsip, sebelum ke prinsip, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau bisa kita lanjut? Oke, prinsip rujukan JKN, jadi rujukannya itu tidak asal-asalan. Rujukan juga ada sistemnya sendiri. Kemudian di sini untuk prinsipnya ada bertahap ataupun berjenjang. Kalau sekarang itu sudah berjenjang ya, nggak bisa kalian periksa dari dokter keluarga, dokter mandiri, itu nggak bisa langsung kalian minta rujuk ke tipe B atau malah di tipe A yang nasional, itu nggak bisa. Jadi kalian misal mau minta rujukan itu dari dokter keluarga atau dokter perorangan praktek mandiri, itu hanya bisa di tipe C, integrasi rute. Ada yang tahu jenis rujukannya? Ada berapa sih jenis rujukan? Udah pinter semua ya. Alhamdulillah. Yang pertama adalah rujukan vertikal dalam satu tingkatan sejajar. Contohnya? Dari puskesmas A pindah ke puskesmas B. Ya, sesama puskesmas ya. Kenapa kok dipindah?
keterbatasan fasilitas. Ya, bisa jadi seperti itu. Atau kalau di rumah sakit, misal di tipe B ke tipe B juga gitu ya. Tapi di tipe B yang pertama itu bednya penuh, maka akan dirujuk ke tipe B yang lain yang masih ada bednya, tersedia bednya. Kemudian yang terakhir adalah rujukan balik. Rujukan balik berarti dari FKRTL ke FKTP, jadi dari atas ke bawah. Beda dengan yang vertikal. Vertikal dari bawah ke atas, rujuk balik itu berarti dari atas ke bawah, dari FKRTL ke FKTP. Kenapa kok dirujuk balik? Karena sudah sembuh, sudah membaik, dan tidak perlu apa? Perawatan di FKRTL-nya ya. Jadi hanya bisa bisa dilayani di FKTP. Jadi untuk kontrolnya itu bisa, atau mungkin untuk cek-ceknya bisa di FKTP, cukup di FKTP. Gitu. Nah, ini merupakan alur dari pelayanan kesehatan ya. Itu dalam kondisi yang emergensi. Contohnya apa? Yang emergensi, misal ada kecelakaan. Dan itu nggak bisa ditangani di vaskes primer ya, udah parah. Nah, itu bisa langsung dibawa ke rumah sakit yang besar, rumah sakit tipe C atau B itu masih bisa. Jadi kalau pasiennya tersebut, pesertanya ini sudah emergensi, udah gawat, itu langsung saja ke rumah sakit tanpa ada rujukan atau harus minta rujukan ke vaskes primer seperti itu. Paham sampai sini? Oke. Kemudian ada beberapa tugas dari vaskes ya, tugas vaskes yang dia menjadi bagian dari JKN. Yang pertama adalah memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang ada, sesuai standar yang sudah ditetapkan. Kalau tidak sesuai standar, nanti bisa jadi kerjasama dengan BPJS itu akan dicabut. Kemudian melaksanakan sistem rujukan, tadi ya, menyediakan sistem rujukan untuk merujuk pasien yang memang tidak bisa ditangani di vaskes tersebut. Kemudian melaporkan pelayanan dan juga melakukan klaimnya. Tadi sudah melakukan pelayanan, dilaporkan ini tindakan-tindakannya, kemudian baru dikirimkan klaimnya. Kemudian menjamin mutu dan juga keselamatan dari pasien. Ini juga untuk memenuhi supaya dia vaskes tersebut tetap ada kerjasama dengan BPJS. Oke, yang terakhir adalah ada kewajiban dari fasilitas kesehatan. Yang pertama, memberikan pelayanan tanpa diskriminasi. Kalian perempuan, kalian laki-laki itu bebas ya mau periksa. Kewajiban vaskes itu tidak ada diskriminasi. Atau mungkin kalian dari tempat yang jauh, yang pelosok, yang terpencil, itu masih bisa dilayani, tetap dapat pelayanan. Kemudian menyediakan sarana dan juga tenaga kesehatan. Ini penting ya, ini SDM dan Sapras itu penting untuk berjalannya suatu fasilitas kesehatan. Kemudian vaskes juga wajib menyampaikan data ke sistem pasien-pasiennya yang menggunakan JKN tersebut, kemudian pengobatannya atau tindakan yang diberikan itu apa saja. Itu harus datanya harus dimasukkan ke sistem supaya bisa kerekap. Kemudian menyimpan rekam medis sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Rekam medis tidak bisa dilihat oleh sembarang orang ya. Kalian pernah nggak sih lihat RM? Kalau periksa, tapi nggak sampai diliatin banget gitu ya. Paling cuma lihat, kadang RM kan kalau zaman dulu masih ditulis gitu ya, itu masih bisa terlihat. Tapi kalau sekarang itu kan sudah masuk sistem.
Jadi kita cuma tahu oh diketik gitu toh, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini sudah terakhir, slide terakhir saya. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Bu, terkait sistem rujukan. Dalam sistem rujukan pelayanan kesehatan di Indonesia itu, apakah bisa dilakukan rujukan dari FKTP ke FKRTL milik swasta? Oke. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Mas Zaki? Ada yang bisa menjawab? Bisa nggak? Bisa. Bisa? Bisa, Bu. Alasannya kenapa kok bisa? Mungkin selagi itu bekerja sama dengan BPJS gitu, Bu. Oke, bisa ya. Oke, untuk merujuk dari FKTP ke FKRTL, tapi yang FKRTL-nya ini swasta itu masih bisa ya dirujuk ke fasilitas kesehatan yang swasta. Asal sudah kerjasama dengan BPJS, kemudian fasilitasnya memenuhi, jadi mau periksa apa di situ sarananya ada, alatnya ada, nah itu bisa, gitu. Paham? Bisa dipahami ya? Ditanyakan lagi? Silakan, Mbak. Izin bertanya Ibu mengenai apa perbedaannya fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan fasilitas kesehatan tingkat lanjut jika dilihat dari aspek pelayanan. Kalau yang ini ada yang bisa jawab? Dari aspek pelayanannya, perbedaan FKTP dan FKRTL ya. Sudah tadi di awal juga sudah disampaikan ya pelayanannya apa saja. Kalau FKTP itu hanya pelayanan dasar. Contoh pelayanan dasarnya apa sih? Atau fasilitas yang ada di FKTP itu apa? Pengobatan yang bisa dilakukan hanya di poli umum, kemudian ada P2P gigi ada, kemudian KIA. Ada spesialis nggak? Nggak ada. Jadi perbedaannya itu. Kalau di FKTP itu pelayanan dasar, promotif, preventif ya. Kemudian kalau yang di FKRTL itu sudah lebih lengkap. Contohnya ada yang spesialis, ada yang subspesialis. Dari pengobatan sampai rehabilitasi itu bisa dilakukan di FKRTL. Ada lagi mungkin? Sudah Bu, terima kasih Bu. Ya, ada lagi yang lain? Sudah tidak ada? Cukup. Sudah paham semua ya? Sudah. Baik, selesai. Untuk selanjutnya di TM berikutnya nanti kelompok berapa yang akan presentasi? Kelompok 8. Silakan kelompok 8 mempersiapkan makalah PPT-nya untuk dipresentasikan di minggu depan. Sebelum saya akhiri, mungkin kalian nanti bisa cek di IFKM, di LMS ya, cek di LMS-nya di IFKM itu sudah ada slot untuk tugas. Nanti silahkan teman-teman bisa mengerjakan tugasnya. Tuh, maksimal ada waktunya 1 minggu. Jadi nanti 1 minggu silahkan upload tugasnya di situ ya. Iya, Ibu. Tugasnya di situ ya. Ya. Baik, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Kita kembali minggu depan. Terima kasih untuk semuanya teman-teman yang sudah hadir di perkuliahan sore hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semua. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi asuransi kesehatan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.